Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di channel saya Amar Tutor Ekonomi. Kali ini saya akan membahas tentang penawaran barang pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Hal yang ingin saya bahas di sini adalah pengertian dan hukum penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, fungsi penawaran, dan bagaimana menghitung penawaran. Baik, langsung saja. Nah, untuk pengertian penawaran. Penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Menurut bukunya dari Cash and Fire, penawaran adalah jumlah suatu produk tertentu yang akan bersedia dan mampu ditawarkan untuk dijual oleh suatu perusahaan pada harga tertentu dan selama periode waktu tertentu. Dan bagaimana hukum penawarannya? Hukum penawarannya berbunyi bahwa semakin tinggi harga, jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, jumlah barang yang ditawarkan semakin sedikit. Di hukum penawaran, kita bisa menyimpulkan bahwa hubungan antara harga dan barang yang ditawarkan adalah bersifat positif. Karena jika harga naik, barang yang ditawarkan akan mengalami kenaikan juga. Sebaliknya, jika harga turun, maka barang yang ditawarkan akan mengalami penurunan. Kemudian faktor yang mempengaruhi penawaran apa saja, yaitu harga barang itu sendiri atau PX. Apabila harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Yang kedua ada harga barang lain atau pengganti atau PI. Adalah apabila harga barang meningkat, maka penjual akan meningkatkan jumlah barang pengganti yang ditawarkan. Contohnya, harga kopi meningkat menyebabkan harga barang penggantinya yaitu teh lebih rendah. Sehingga penjual lebih banyak menjual teh. Ya. Kemudian ada biaya produksi atau BP. Apabila biaya-biaya produksi meningkat, maka harga barang-barang diproduksi akan tinggi. Akibatnya, produsen akan menawarkan barang produksinya dalam jumlah yang sedikit. Nah, di biaya produksi ini bisa kita lihat atau bisa kita simpulkan bahwa hubungan biaya produksi dengan penawaran bersifat negatif. Karena apabila biaya produksi meningkat, biaya produksi maksudnya di sini adalah biaya upah, biaya sewa, dan lain-lain, maka harga barang juga akan meningkat. Sehingga produsen akan menawarkan barang produksinya dalam jumlah yang sedikit. Produsen ini tidak berani menawarkan harga yang banyak karena biaya produksi yang meningkat. Dan yang terakhir ada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap barang, ya, terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Adanya teknologi yang lebih modern akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, dengan menggunakan mesin-mesin modern akan menurunkan biaya produksi dan akan memudahkan produsen untuk menjual barang dengan jumlah yang banyak. Jadi dari faktor yang mempengaruhi penawaran dapat dibangun fungsi sebagai berikut. Nah, fungsi penawarannya seperti ini. QS sama dengan fungsi PX, yaitu harga barang itu sendiri, PI, harga barang lain, BP, biaya produksi, dan T, teknologi. Bagaimana hubungannya? Kita lihat yang di bawahnya, bahwa IS sama dengan F tambah PX, artinya harga barang itu sendiri berpengaruh positif terhadap jumlah yang ditawarkan. Jika harga naik, maka yang ditawarkan akan naik juga.
Oke, kemudian jika harga jika QS sama dengan F tambah PI, yaitu harga barang lain positif. Nah, jika harga barang lain naik, maka jumlah yang ditawarkan naik. Kemudian QS sama dengan F kurang BP, artinya biaya produksi ini berhubungan negatif. Jika BP naik, maka yang ditawarkan akan turun. Yang terakhir QS sama dengan F tambah T, berhubungan positif karena jika teknologi meningkat, maka jumlah yang ditawarkan juga akan meningkat. Oke, kemudian model fungsi penawaran. Dari fungsi tersebut dapat membentuk model penawaran. Nah, dari hubungan positif negatif tadi, kita jadikan satu persamaan, yaitu QS sama dengan A tambah B1PX. Karena PX-nya positif, maka dia di sini positif. Ditambah B2PI, karena PI-nya berhubungan positif, maka di sini tambah. Ya, ditambah simbol tambah. Kemudian dikurang B3BP. BP tadi berhubungan negatif, maka di sini negatif. Tambah B4T, teknologi itu berhubungan positif, maka positif. Jadi inilah persamaannya. A di sini adalah konstanta. B1 ini adalah perubahan atau koefisien. Dari fungsi penawaran, yang terpenting adalah harga barang itu sendiri atau PX. Jadi model persamaan akhirnya adalah QS sama dengan A tambah B1 PX. Ini persamaan akhir di fungsi penawaran. Jadi ini yang kita ingat ya. Ini yang kita ingat. Faktor atau fungsi lainnya dianggap konstan atau tetap sehingga kondisi ini disebut ceteris paribus. Dari fungsi akhir, QS sama dengan A tambah B1 kali PX dapat digambarkan kurva penawaran sebagai berikut. Nah, inilah dari persamaan inilah maka muncul kurva seperti ini. Ketika harga naik, maka akan diikuti dengan jumlah penawaran yang meningkat. Oke. Selanjutnya, ini adalah cara membuat kurva penawaran dari soal berikut. Nah, ini contoh soal. P yaitu ini datanya, P 500, harga pertamanya 500, harga keduanya 700. Jumlah yang ditawarkan, ini ditawarkan ya, QS seharusnya. Ini kuantitas yang ditawarkan pertama 60, kuantitas yang ditawarkan kedua 100. Artinya jika harga 500, jumlah yang ditawarkan 60, ketika harga naik menjadi 700, yang ditawarkan 100. Tentukan nilai fungsi penawaran tersebut. Nah, ini fungsinya yang kita tentukan di sini adalah nilai A dan nilai B1. A itu konstanta, B1 itu adalah perubahan. Jadi ketika sudah kita mengetahui nilainya, maka kita akan mudah memahaminya. Oke, kita selesaikan. Rumusnya adalah P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 kurang Q1. P di sini adalah harga, kita masukkan nilainya ya. P itu tetap, kemudian dikurang P1, harga pertama yaitu 500, masukkan, dibagi harga kedua 700 dikurang harga pertama 500 sama dengan Q-nya tetap dikurang Q1, jumlah yang ditawarkan pertama itu 60 per Q2, jumlah yang ditawarkan kedua itu 100 dikurang 60, jumlah yang ditawarkan pertama. Kemudian kita selesaikan yang bagian bawah ini. Yang atasnya tetap, P dikurang 500 per
700 dikurang 500 yaitu 200 sama dengan Q dikurang 60, 100 dikurang 60 adalah 40. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita kali silang saja, seperti yang persamaan berikutnya, 200 dikali, kita sekali silang 200 dikali Q dikurang 60 sama dengan 40 dikali P dikurang 500. Kemudian kita selesaikan lagi, kita kalikan ke dalam. 200 kali Q, 200 Q. Kemudian 200 dikali minus 60. Ya, minus 60. Hasilnya minus 12.000 sama dengan 40 kali P. 40P. Kemudian 40 dikali min 500 yaitu min 20.000. Oke, kemudian kita pindahkan sama dengannya ke 200 Q sama dengan, nah 200 Q kita pindahkan sama dengannya ke sebelah 200 Q sama dengan 40P dikurang 20.000 kemudian ditambah 12.000. Kenapa ditambah di sini minus? Setelah kita pindah ke kanan sama dengan, maka nilai minus ini berubah menjadi positif, yaitu 12.000. Kemudian kita selesaikan 200Q sama dengan 40P min 8.000. Kenapa 8.000? Karena min 20.000 ditambah 12.000 hasilnya min 8.000. Maka Q sama dengan 40P 40P dikurang 8.000 dibagi 200. Maksudnya di sini sama-sama dibagi 200. 40P bagi 200 min 8.000 dibagi 200. Hasilnya Q sama dengan 0,2P tambah 40. Maaf, saya ulangi. Q sama dengan 0,2P min 40. Atau bisa kita pindahkan saja sama dengan QS min 40. Min 40-nya terlebih dahulu di depan. Ditambah 0,2P. Ini hasil akhirnya, sesuai dengan ini. Nah, ini kenapa nilainya positif di sini? Di sini kenapa negatif? Kalau untuk konstanta itu tidak ada masalah. Artinya ketika harga naik, maka jumlah yang ditawarkan itu akan menurun. Oke, saya ulangi kembali. Kenapa ini positif dan sini minus? Ini tidak ada masalah. Artinya jika nilai P-nya itu harganya 0, maka jumlah yang ditawarkan itu sebesar min 40. Makanya kurvanya dimulai dari sini nih. Seharusnya ada min di sini. Tapi kan nggak saya buat nih. Jadi untuk simbol minus positif di nilai A itu tidak masalah, jangan dikhawatirkan. Artinya di sini jika kita masukkan nilai P-nya misalnya 200. Masukkan P 200 dikali 0,2 ditambah min 40 hasilnya 0. Artinya ketika harganya 0, jumlah yang ditawarkan itu 200. Ya, ketika harga 200, maka jumlah yang ditawarkan 0. Ketika harga naik ke 300, maka jumlah yang ditawarkan itu meningkat menjadi 20. Kalau misalnya di sini 400, jika kita kalikan aja ini. PX ini kita ganti 400. Jadi 400 dikali 0,2 ditambah min 40. Hasilnya itu adalah QS-nya, jumlah yang ditawarkan. Oke, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita. Mohon maaf jika ada kehilapan. Di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.